Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawwatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencintai kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, dan nikmat itu sangat mulia. Masya Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita itulah maka pada kesempatan kali ini kita bisa dapat berjumpa, bisa dapat bertatap wajah, kita bisa dapat melakukan aktivitas pada kesempatan kali ini, dan tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita kerjakan pada saat ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka sebagai manusia kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan dalam hati, kita sampaikan atau kita ucapkan lewat lisan kita, lewat lidah kita, lalu kita buktikan dengan pengamalan atau perbuatan kita. Jadi bukti kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya tasdiqu biqalbi, bukan hanya sekedar diyakini dalam hati, tetapi tasdiqu biqalbi wa iqrari bilisani wa amalu bil arkan. Jadi kita yakini dengan sepenuh hati, lalu kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dengan bibir kita, lalu kita buktikan dengan perilaku atau tindakan kita. Itulah makna daripada syukur yang sebenar-benarnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia itu tidak sanggup untuk menghitung nikmatan yang Allah berikan pada mereka. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna a'toinakal kautsar. Kata Allah, bahwasanya telah kami berikan nikmat kepada manusia yang begitu banyak. Maka apa? Allah sampaikan, Allah menganjurkan kepada manusia, ayo kalau begitu, mari bersyukur kepadaku. Dan cara manusia bersyukur kepada Allah itu terlalu banyak. Perintah di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang menganjurkan manusia untuk bersyukur kepada Allah itu terlalu banyak. Banyak cara atau banyak jalan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpuasa. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membayar zakat.
ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membagi-bagikan harta mereka di jalan Allah, memberikan makan kepada fakir miskin, menolong anak-anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat dan juga berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, menyampaikan kepada manusia, ayo, kalau hari ini kamu masih bertanya-tanya bagaimana sih cara sebagai hamba Allah, manusia untuk bersyukur kepadaku, kata Allah, maka caranya diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar dalam ayat yang berikutnya adalah fasolli li rabbika wanhar, kata Allah, yaitu kamu maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah karena Tuhan. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada bentuk manusia atau bentuk daripada cara manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya-tanya bagaimana sih cara manusia itu bersyukur kepada Allah, banyak cara Bapak Ibu ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita tidak punya apa-apa, ya kita melaksanakan sholat, kita berpuasa. Tapi kalau kita punya harta, boleh juga cara kita bersyukur kepada Allah dengan membagi-bagikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, ya, terutama fakir miskin, ya, anak yatim piatu, ya, dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Ini janji Allah, bukan perkataan manusia, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau manusia bersyukur kepadaku, maka akan aku lipat gandakan, akan aku tambahkan, akan aku perbanyakkan nikmatku kepadanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau mereka ingkar, mereka tidak mau bersyukur kepadaku, maka kata Allah, tunggu, azabku sangat pedih. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, terutama dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini memang terlalu banyak, sehingga kita tidak bisa sanggup untuk menghitungnya. Tidak sanggup kita menghitungnya Bapak Ibu sekalian. Tidak sanggup. Meskipun satu jari kelingking ini saja, kalau kita berpikir, kalau kita mau ingin menemukan hakikat daripada satu jari kelingking ini, maka tidak sanggup untuk kita menemukan jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu jari kelingking ini bukan hanya terdapat tulang, daging dan kulit, sehingga dia bisa bergerak, sehingga dia bisa berfungsi, dia bisa melakukan kegiatan semesti yang ia lakukan, ya. Dia bisa melakukan kegiatan seperti begini, ya, mengangkat benda yang seperti ini, atau dia berfungsinya juga seperti ini, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya terdapat daripada kulit, daging, dan tulang, tetapi di dalam jari kelingking ini terdapat banyak elemen-elemen yang kemudian bekerja, melakukan tugasnya, sehingga dia bisa bekerja dengan normal dan bisa beraktivitas, atau bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh manusia yang memiliki jari kelingking ini. Nah ini, kalau kita berpikir dan menemukan hakikat daripada satu jari kelingking ini, Masya Allah, tidak sanggup kita menghitungnya Bapak Ibu sekalian. Harus satu jari kelingking, belum lagi seluruh, ya, anggota tubuh yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini. Masya Allah. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu mencoba untuk menghitung kenikmatanku, la tuhsuha, kamu tidak sanggup menghitungnya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata para ulama, kalau manusia mencoba untuk menghitung kenikmatan Allah, tidak sanggup. Walaupun mereka jadikan air laut,
air-air yang ada di danau itu dijadikan sebagai tinta. Kemudian dedaunan yang berada di dunia ini itu dijadikan sebagai kertas. Ranting dan pohon itu mereka jadikan pulpen. Lalu mereka satukan dan mencoba untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Tidak sanggup, Bapak Ibu. Nah, itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini baru 1% saja. Baru 1% saja sudah kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kita sudah kewalahan untuk menghitungnya. Apalagi ditambah lagi dengan 99 nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah masih belum berikan pada kita. Itu janji Allah. Nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, maka insya Allah 99% nikmat Allah itu nanti Allah berikan atau nanti Allah hadiahkan pada kita nanti. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, ayo marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi manusia yang gemar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah, ayo mari kita berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah? Karena manfaat daripada kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kontribusinya terlalu banyak, manfaatnya terlalu banyak, faedahnya terlalu banyak. Di dunia kita dapat manfaat, di akhirat pun kita akan mendapatkan manfaatnya. Itulah kontribusi atau faedah manfaat keutamaan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah manfaat kontribusi keutamaan yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih, yang akan kita peroleh untuk dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan segala urusan kita. Hajat kita akan dipenuhi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezekinya untuk kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kalau di antara manusia ini mereka berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali mereka berselawat untuk Nabi, maka 10 kali aku selawatkan mereka. Masya Allah. Kalau 10 kali kita selawat untuk Nabi, berapa kali Allah selawatkan untuk kita? 100 kali Allah selawat untuk kita. Kalau 100 kali kita selawat untuk Nabi, maka 1000 kali Allah selawatkan kita. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dasarnya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Allah selawatkan untuk kita, mau Allah berselawat untuk kita, ya harus kita berselawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi manfaat, kontribusi, faedah daripada kita berselawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu manfaat berikutnya yaitu nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bumi ini akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Saat itulah manusia akan berlari berbondong-bondong, mereka berlari ke kiri ke kanan, saling bertabrakan bahkan, dan mereka sudah saling melupakan dan saling bertanya-tanya apa yang terjadi pada saat ini. Itulah yang disebut dengan Al-Qariah, hari kiamat. Maka manusia akan bertanya, Mal Qariah, apakah hari kiamat itu? Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat itu adalah di mana bumi ini akan diguncangkan dengan guncangan sangat dahsyat, air laut akan naik ke darat, gunung-gunung ini akan saling bertabrakan, bulan dan bintang ini akan saling bertabrakan, dan terjadilah kiamat besar. Nanti disitulah kemudian manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, di mana manusia itu akan dikumpulkan, dan di situ manusia berdiri di terik matahari, jaraknya cuma hanya sejengkal. Nah, dari situlah
nanti manfaat daripada selawat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu akan datang karena kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW di dunia. Selama kita hidup, kita selalu membasahi bibir kita, lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu kita berdiri jarak matahari dengan kita hanya cuma sejengkal, disitulah Rasulullah SAW akan datang membawa payung atau akan datang memberikan syafaat atau pertolongan untuk melindungi diri kita dari panasnya terik matahari tersebut dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu adalah manfaat daripada kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas mengenai Al-Quran adalah petunjuk, peta, acuan untuk manusia, maka terlebih dahulu kita mari kembali untuk mengingat bahwasanya sebelum Al-Quran ini hadir, sebelum Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelumnya itu telah Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebagai orang Islam harus mengimani bahwasanya adanya kitab tersebut, dan kita juga mengikuti apa yang diberitakan dalam kitab tersebut. Sebagiannya harus kita ikuti untuk kita jalankan, karena itu adalah produk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirlah Al-Quran sebagai petunjuk bukan hanya untuk manusia Islam atau manusia yang beriman, tetapi seluruh manusia yang merasa diri dia adalah makhluk yang bernama manusia, maka dia punya hak dan kewajiban untuk mempelajari Al-Quran itu dan menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim ini adalah ayat daripada awal surat Al-Baqarah, dan artinya ini diterjemahkan adalah hanya Allah yang tahu. Jadi ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga dikenalkan oleh ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, yaitu ada yang disebut dengan ayat mutasabihat, ada juga yang disebut dengan ayat muhkamat. Nah, dari ayat yang bisa diterjemahkan dan ada ayat yang tidak bisa diterjemahkan, maka mari kita lanjut kepada ayat berikutnya, di mana ayat ini yang bisa diterjemahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran ini adalah kitab yang hanya ditujukan kepada orang yang bertakwa saja, atau orang yang beriman saja, atau orang Islam saja? Tidak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Seluruh manusia, besar, kecil, tua, muda, semua yang merasa dirinya adalah manusia, wajib untuk mempelajari Al-Quran ini sebagai referensi dalam kehidupannya, sebagai peta, sebagai acuan. Dia melangkah, diatur dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini subhanallah, banyak sekali faedah-faedah, bisa jadi obat untuk manusia, asyifa, dan bisa juga jadi pembeda yang bisa membedakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan. Inilah fungsi daripada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jangan kita ragukan isi yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini produk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Apakah benar manusia, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, tidak bisa merubah isi daripada Al-Quran? Tidak bisa. Apakah ada orang yang pernah mencoba untuk mengubahnya? Ada. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah salah satu penyair Arab yang hebat, yang cerdas intelektualnya. Dia adalah salah satu orang yang
disegani karena ketokohan dan kecerdasannya. Tetapi kecerdasannya itu tidak mampu untuk menciptakan atau untuk merubah isi daripada kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Pernah dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran. Isinya sudah berbentuk bait-bait syair. Bait-bait syairnya sudah mantap, sudah bagus. Tetapi sayang, jauh panggang daripada hati. Nah, itu adalah salah satu bukti contoh bahwasanya manusia tidak sanggup untuk mengubah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya adalah mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai peta hidup kita, sebagai petunjuk untuk kita, sebagai acuan untuk kita, sehingga kita bisa selamat dari dunia dan juga dari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk apa? Untuk selalu beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pada saat itu, dan alhamdulillah wahyu Al-Quran inilah salah satu mukjizat dari Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau kita jadikan Quran ini sebagai imam kita ikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan membimbing kita untuk masuk ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Tapi kalau kita jadikan Quran ini sebagai makmum kita belakangi Quran, kita tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka Quran akan mendorong kita, menendang kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'al Qur'ana fastazharahu fahala halalahu wa harrama harramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membacakan Al-Quran lalu kemudian dia mempelajari isi daripada Al-Quran itu, dia mengamalkannya, dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka Quran itu akan membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya man qara'al Qur'ana amamahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang meletakkan Quran di depannya, menjadikan Quran sebagai imamnya, maka Quran itu akan memandu dia, mendorong dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu sakahu ila nar. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi Quran, artinya dia tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka Quran itu akan mendorong dia, menendang dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Untuk itu, ayo mudah-mudahan kita jadikan Quran sebagai peta dalam kehidupan kita, sehingga kita selamat dari bencana dunia dan juga bencana akhirat, dan kita diselamatkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salahnya, itu datang dari kekeliruan dan kekhilafan saya. Apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdul Ghani Hasan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.